Nama saya Vincent Aldi, dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Kondisi pertambangan Indonesia sudah sangat kritis dan banyak tambang terbuka yang tidak mendapatkan perhatian pemerintah, sehingga berdampak terhadap lingkungan. Anggota Badan Anggaran DPR RI, Andi Akmal Pasludin, mengkritik pemerintah perihal kerusakan alam yang terjadi akibat kegiatan pertambangan. Usai rapat Badan Anggaran DPR RI dengan pemerintah, Andi Akmal Pasludin menilai kondisi pertambangan Indonesia sudah sangat kritis. Banyak tambang terbuka yang tidak mendapatkan perhatian pemerintah, sehingga berdampaknya pada lingkungan. Menurutnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi harus dapat menguatkan koordinasi dengan kementerian teknis, sehingga terjadi sinergi yang berdampak positif bagi negara dan lingkungan dalam rangka mengelola pertambangan. Ia menambahkan menurut fakta di lapangan, kerusakan lingkungan dan pencemaran air dan udara diakibatkan kegiatan tambang yang tidak terkelola dengan baik. Bisa lebih menguatkan lagi fungsi koordinasi dengan kementerian teknis. Misalnya di Menko Marfus ya, kita tahu bahwa membidangi masalah pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan ya. Tentu ini perlu mendapat perhatian karena menurut kami pertambangan di Indonesia ini sudah sangat kritis ya. Artinya banyak sekali tambang terbuka tapi kontribusi bagi negara banyak yang tidak masuk. Bahkan izin penggunaan kawasan hutan pun, izin pinjam pakai kawasan hutan pun tidak dibayar. Dari sisi itu ya pajaknya ya sangat kurang. Yang kedua kita melihat bahwa kunjungan kami ke lapangan ya, on the spot ke lapangan, bahwa kerusakan lingkungan dan pencemaran air udara luar biasa. Sebelumnya, Badan Anggaran DPR RI menggelar rapat kerja dengan keempat Menko dalam rangka membahas rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga untuk tahun 2024. Panji dan Samsul, TVR Parlemen melaporkan. Perjuangan panjang kesetaraan gender membutuhkan perbaikan akses digital. Pasalnya, selama ini perempuan disebut masih belum memiliki akses yang sama terhadap informasi dan media digital. Sidang Komite untuk Perempuan Women ASEAN Interparliamentary Assembly atau WAIPA mendorong seluruh parlemen negara ASEAN untuk melahirkan kebijakan yang ramah gender. Berbagai cara harus ditempuh termasuk perbaikan terhadap infrastruktur digital guna menekan angka kejahatan terhadap perempuan dan ketimpangan ekonomi. Anggota BKSAP DPR RI, Irina Yusiana Roba Putri, menyebut perjuangan panjang kesetaraan gender membutuhkan perbaikan akses digital. Pasalnya, selama ini perempuan disebut masih belum memiliki akses yang sama terhadap informasi dan media digital. Hal ini berdampak pada ketimpangan ekonomi serta maraknya kejahatan siber terhadap perempuan. Tantangan yang dihadapi untuk kita menuju kesetaraan gender khususnya di ASEAN dan Indonesia. Jadi memang salah satunya adalah perbedaan akses digital, di mana kita tahu bahwa menunjangnya infrastruktur digital bagi perempuan itu juga akan membawa dampak yang sangat positif bagi perempuan itu sendiri, sekaligus mengurangi resiko terhadap kejahatan di dunia cyber seperti prostitusi ataupun ketimpangan dalam pengaksesan ekonomi yang didukung oleh itu gitu. Jadi memang saat ini kita perempuan Parlemen di ASEAN sedang sama-sama menyepakati tindakan-tindakan yang bisa dilakukan secara nyata di negara-negara kita untuk memperbaiki pengambilan keputusan publik yang lebih mengarah lagi kepada sensitif gender. Irina berharap Indonesia dapat menjadi role model atau acuan bagi negara-negara lain di ASEAN dalam hal kebijakan afirmatif yang tertuang dalam konstitusi. Dari Padang, Sumatera Barat, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen melaporkan. Dukungan penambahan anggaran bagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam upaya mengoptimalkan serta mengembangkan program wisata. Anggota Komisi 10 DPR RI, Nuroji, mendorong penambahan anggaran bagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam upaya mengoptimalkan serta mengembangkan program wisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Dalam pembahasan rencana kerja anggaran tahun 2024 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Nuroji mengatakan, anggaran pembinaan ekonomi kreatif dan wisata masih sangat minim. Menurutnya, pengembangan sektor ekonomi kreatif dan wisata belum rata di setiap daerah.
Selain dukungan dari pusat, dirinya mendorong agar daerah juga mempunyai kemampuan dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif dan wisata di daerah. Tadi udah banyak kawan-kawan sampaikan, kita perlu 2 digit untuk anggaran pariwisata itu kalau ingin hasilnya maksimal ya. Masih banyak kekurangan anggaran, terutama untuk membangun destinasi yang lebih baik, kemudian juga promosi itu harus dilakukan juga ke mancanegara tingkat. Kita kan luas ya, daerah-daerah wisata kita ini luas, potensi wisata. Nah itu yang kurang mendapat porsi, jadi hanya beberapa prioritas saja yang ditekankan, ada 3 prioritas nasional. Nah ini kita ingin semua potensi dikembangkan. Tentu saja bukan hanya pusat nanti yang menganggarkan, tapi juga daerah-daerah harus juga punya kemampuan untuk mengembangkan daerah wisatanya. Nuroji mendorong Kemenparekraf serta pemerintah daerah meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam mengembangkan riset di sektor industri kreatif, sehingga riset yang dihasilkan bisa dimanfaatkan dalam menjalankan industri kreatif di masyarakat. Dodi Moharam, TVR Parlemen, melaporkan. Polemik penambangan pasir laut terjadi sejak Singapura memulai reklamasi wilayah mereka. Menggunakan pasir pantai salah satunya berasal dari Indonesia. Dan pengerukan pasir untuk reklamasi Singapura itu berasal dari Kepulauan Riau dan terus terjadi hingga tahun 2003. Dan saat itu Presiden Megawati mencabut kebijakan ekspor pasir laut melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2002 karena dianggap merusak ekosistem dan beberapa pulau di Indonesia. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa, untuk itu tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17 pemirsa, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Lampung, setidaknya terdapat 7 dampak dari penambangan pasir laut. Mulai dari meningkatnya abrasi dan erosi pasir pantai dan rusaknya wilayah pemijahan ikan hingga menambah intensitas banjirop.
Menanggapi hebohnya pemberitaan terkait pemberian izin keran ekspor pasir laut, DPR mengkritisi kebijakan tersebut. Selain berpotensi merusak keseimbangan alam, nilai ekonomi yang diperoleh negara dinilai tidak sebanding dengan potensi kerugian yang ditimbulkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, pemirsa, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Polemik penambangan pasir laut terjadi sejak di Singapura. Memulai reklamasi wilayah mereka menggunakan pasir pantai, salah satunya berasal dari Indonesia. Pengerukan pasir untuk reklamasi Singapura itu berasal dari Kepulauan Riau dan terus terjadi hingga tahun 2003. Saat itu, Presiden Megawati mencabut kebijakan ekspor pasir laut melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2002 karena dianggap merusak ekosistem dan beberapa pulau di Indonesia. Tahun 2007 Singapura sempat menentang dan menuduh keputusan Indonesia terkait perjanjian ekstradisi dan penetapan perbatasan. Namun, di tahun 2023 ini polemik penambangan pasir laut kembali terjadi. Sejumlah pihak berpendapat PP nomor 26 tahun 2023 akan kembali merusak ekosistem pulau kecil dan laut di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Lampung, setidaknya terdapat 7 dampak dari penambangan pasir laut. Mulai dari meningkatkan abrasi dan erosi pasir pantai, rusaknya wilayah pemijahan ikan, hingga menambah intensitas banjir rob. Menanggapi hebohnya pemberitaan terkait pemberian izin keran ekspor pasir laut, DPR mengkritisi kebijakan tersebut. Selain berpotensi merusak keseimbangan alam, nilai ekonomi yang diperoleh negara dinilai tidak sebanding dengan potensi kerugian yang ditimbulkan. Anggota Komisi 4 Sulaiman Hamzah mengatakan eksploitasi ekspor pasir laut dengan alasan sedimentasi perlu dilihat secara cermat karena dampaknya akan sangat luas, terutama masyarakat sekitar maupun pulau-pulau kecil yang berpotensi tenggelam karena pasirnya dieksploitasi. Dan karena itu maka perlu ada dilakukan AMDAL terlebih dahulu supaya tidak lebih merusak pada itu masalah. Begitu juga perizinan yang keluar ini kan selain dia memenuhi syarat AMDAL, tetapi juga perlu ada keterlibatan instansi terkait atau kementerian dan lembaga yang terkait dengan lingkungan, karena eksploitasi ini kan dampaknya akan sangat luas begitu. Selanjutnya, anggota Komisi 7 Mukhtarudin menyebut kebijakan ekspor pasir laut perlu dikoreksi dan diteliti dengan seksama. Pasalnya, Mukhtarudin meyakini tidak hanya sedimentasi yang terangkat saat kegiatan tambang dilakukan, tetapi juga unsur-unsur mineral yang terkandung di dalamnya yang akan berdampak pada kerugian negara. Oleh karena itu tentu kami dari Komisi 7 tentu akan mengkoreksi tentang kebijakan ini dan berikan masukan-masukan kepada pemerintah apakah banyak manfaat apa mudaratnya daripada kebijakan ini. Yang pertama, apakah kita yakin itu tidak terangkut mineral? Ya, mineral yang berharga ya di pasir di laut, bukan hanya sedimentasi. Yang kedua, tentu apakah tidak berdampak kepada sisi lingkungan, juga terhadap nelayan dan lain-lain. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon mengatakan perlu ada valuasi atau proses penilaian keuntungan maupun kerugian dengan dibukanya kembali keran ekspor pasir laut tersebut. Selain itu, Herman Hairon juga khawatir dengan kemungkinan adanya kejahatan dalam perdagangan pasir laut jika kurangnya pengawasan. Valuasinya coba aja dibuatkan valuasinya. Valuasi terhadap pasir laut coba dibuat dengan nilai kerugiannya. Apakah besar nilai keuntungan terhadap ekspor atau lebih besar risiko kerugian yang ditanggung
divaluasi. Ada valuasi sumber daya alam bisa dilakukan, hitungannya ada, caranya ada. Jangan hanya normatif karena ada kepentingan lantas menjustifikasi dengan statement-statement yang kualitatif. Coba yang kuantitatif. Untuk itu, DPR menegaskan pemerintah harus segera mencabut PP tersebut. Selain berdampak pada kedaulatan negara dan kerusakan lingkungan, juga berdampak pada ekonomi yang menurun bagi nelayan sekitar. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Badan Pangan Nasional harus berani dan tegas dalam menyelesaikan permasalahan pangan di Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya yang telah diatur undang-undang. Saksikan informasi selengkapnya pemirsa, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu 20. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17 pemirsa, anggota Komisi 4 DPR RI, Ibnu Multazam menyoroti ketidaksesuaian kinerja Badan Pangan Nasional dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Menurutnya, Bappenas terlalu banyak terlibat dalam hal teknis, padahal seharusnya Bappenas hanya sebagai regulator. Untuk itu, Ibnu mendorong agar Bappenas dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan undang-undang. Simak liputan selengkapnya pemirsa bersama rekan kami, Alfat Rizky. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, yaitu Bapak Ibnu Multazam dari fraksi PKB untuk daerah pemilihan Jawa Timur 7, di mana Komisi 4 DPR RI melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Badan Pangan Nasional yang membahas terkait dengan rencana kerja di tahun 2024 dan beserta isu-isu lainnya. Dan untuk mengetahui informasi atau detailnya seperti apa rapat tersebut berjalan, saya akan langsung menanyakannya kepada Pak Ibnu. Pak Ibnu, tadi juga di rapat dibahas terkait dengan bagaimana kinerja dari Badan Pangan Nasional. Nah, sejauh ini Bapak melihatnya Badan Pangan Nasional ini sudah sejauh mana Pak kinerjanya Pak? Jadi kaitannya dengan rapat kerja hari ini kan membahas RKAKL tahun 2024 tentang Badan Pangan. Menurut saya Badan Pangan ini belum menempatkan fungsinya sebagaimana Badan Pangan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012, di mana Badan Pangan itu adalah sebagai regulator, dan karena Badan Pangan itu sebagai regulator, Badan Pangan bisa meminta kepada Presiden untuk menugaskan memproduksi pangan yang defisit atau menyimpan dari impor barang yang defisit, mendistribusikan barang yang pangan yang defisit, dan itu di penugasan itu diberikan kepada BUMN. Itu fungsinya, tetapi dari melihat rencana penggunaan anggaran tahun 2024 itu lebih banyak mengambil alih
tugas-tugas kementerian, tugas-tugas BUMN pangan, karena di situ juga ada pengadaan, ada distribusi, ada keanekaragaman pangan, dan itu harus dikembalikan fungsi Badan Pangan itu kepada norma yang ada di dalam Undang-Undang Pangan. Baik Pak, tadi berarti itu memang disampaikan tadi di dalam ruang rapat ya Pak ya, bahwa memang Badan Pangan ini memang seharusnya hanya sebatas koordinasi ya Pak ya, bukan yang hal-hal teknis seperti itu. Berarti Bapak melihatnya sejauh ini masih terlalu banyak terlibat dalam hal-hal teknis Pak? Iya, saya kira iya, terlalu banyak terlibat dalam hal teknis. Itu bisa dilihat dari struktur organisasinya. Badan Pangan itu dalam struktur organisasinya kan ada 3 deputy. 3 deputy itu yang memenuhi Perpres nomor 66 tahun 2021 itu A dan B itu tidak ada. Yang itu regulasi untuk regulasi pangan nasional menuju swasembada pangan itu tidak ada itu. Tidak ada deputy yang menangani itu. Deputy-nya hanya deputy penganekaragaman, deputy pengadaan, dan deputy pendistribusian. Nah ini kan berarti kan deputy-nya kan dilihat dari strukturnya aja kan kelihatan itu. Baik Pak, tadi juga disinggung sedikit Pak terkait dengan adanya kenaikan beberapa bahan pokok yang terjadi di Indonesia saat ini. Salah satunya yaitu dengan ada kenaikan telur ayam, dan diberitakan juga menurut tadi juga yang disampaikan oleh Ketua Komisi 4 DPR RI bahwa Badan Pangan Nasional atau pemerintah ini tidak melakukan intervensi terhadap kenaikan harga pangan ini Pak. Nah Bapak melihatnya seperti apa Pak? Terhadap hal kenaikan harga telur misalnya, itu kan Badan Pangan ini kan mesti membuat satu kebijakan tentang, karena faktornya apa? Karena faktornya harga pakan naik pasti, harga pakan naik atau DOC-nya berkurang sehingga harga telur naik. Itu mesti membuat satu regulasi supaya pabrik-pabrik DOC dan pabrik pakan itu kalau harga pangan naik itu harus menurunkan dengan memperbanyak produksi bahan baku pangan. Bukan lalu Badan Pangan ini mengambil alih untuk impor. Yang impor itu biar BUMN gitu loh. Jadi menugaskan kepada BUMN karena di dalam negeri produksi dalam negeri defisit itu untuk melakukan impor. Baik, terakhir dari saya Pak, di tahun 2024 nanti Pak, itu atau di tahun ini rencana kerja atau harapan dari Bapak terkait dengan kinerja Badan Pangan Nasional ini Pak? Saya kira Badan Pangan harus mengembalikan fungsinya sebagai amanat Badan Pangan di dalam Undang-Undang Pangan, sehingga tracknya itu akan kembali seperti di dalam Undang-Undang Pangan. Jangan mengambil alih tugas-tugas kementerian, tugas-tugas BUMN pangan, sehingga seolah-olah menjadi badan yang sangat super body. Sangat jangan seperti itu. Harus dikembalikan rohnya kepada amanat Undang-Undang Pangan. Terima kasih Pak Ibnu atas waktunya Pak. Dan pemirsa TVR Parlemen, itulah bincang-bincang saya dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI yaitu Bapak Ibnu Multazam, di mana tadi Bapak Ibnu menyampaikan bahwa tugas-tugas dan fungsi-fungsi dari Badan Pangan Nasional harus dikembalikan kepada sesuai dengan undang-undang, karena memang Badan Pangan Nasional ini dilakukan atau sifatnya hanya sebatas koordinasi, tidak mengurusi hal-hal yang teknis yang sudah ada petugasnya sendiri. Pemirsa, dapat saya laporkan, saya Alfat Rizky melaporkan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas,
menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17 pemirsa, kali ini kita akan masuk ke segmen media nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan di media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih Vincent Aldi dan selamat sore pemirsa. Dan berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini yaitu gelar rapat kerja Komisi 11 DPR RI dan juga pemerintah sepakati asumsi dasar penyusunan RAPBN tahun 2024. Mari kita lihat pemirsa di sini di layar kaca. Dan di sini Komisi 11 DPR RI melaksanakan rapat kerja bersama pemerintah pada Kamis 8 Juni 2023. Dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi 11 DPR RI yaitu Kahar Muzakir, kedua pihak menyepakati asumsi dasar untuk pembicaraan pendahuluan, tentunya dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara tahun anggaran 2024. Nah, pemirsa di sini asumsi dasar yang disepakati terdiri dari asumsi dasar ekonomi makro, target pembangunan serta indikator pembangunan. Asumsi dasar ekonomi makro yang telah disepakati juga yakni pertumbuhan ekonomi dalam rentang 5,1% secara tahunan atau year on year sampai 5,7% year on year. Baik pemirsa, kemudian juga inflasi yang akan dijaga berada pada level 1,5% year on year sampai dengan 3,5% year on year. Tentunya lebih lanjut di sini juga pemirsa disepakati nilai tukar rupiah pada level 14.700 rupiah per dolar Amerika hingga 15.200 rupiah per dolar Amerika. Tentunya serta tingkat suku bunga surat berharga negara atau SBN tenor 10 tahun di kisaran 6,49% sampai dengan 6,91%. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu mengenai Komisi 6 DPR RI yang mendorong Kemenkop UKM tingkatkan kinerja dan juga serapan anggaran di tahun 2023. Kita lihat kembali pemirsa di layar kaca. Di sini, Komisi 6 DPR RI mendorong Kementerian Koperasi dan juga UKM untuk dapat meningkatkan kinerja dan penyerapan anggaran di tahun 2023. Tentunya di sini pemirsa peningkatan kinerja tersebut melihat dari penyerapan anggaran Kemenkop UKM tahun 2022 silam sebesar 94,17% terhadap pagu indikatif Kemenkop UKM tahun 2024 yang ditetapkan
sebesar 1,4 triliun rupiah. Dan di sini pemirsa berkomentar Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI yaitu Martin Manurung yang mengatakan Komisi 6 DPR RI menyetujui pagu indikatif yang terdiri dari program dukungan manajemen sebesar 411 miliar rupiah dan juga program kewirausahaan UMKM dan koperasi sebesar 1,08 triliun rupiah. Di sini ya juga Komisi 6 menyetujui usulan tambahan anggaran Kemenkop UKM tahun 2024 sebesar 1,5 triliun rupiah dan Komisi 6 meminta Kemenkop terus meningkatkan pengawasan dan juga penanganan koperasi-koperasi yang tentunya bermasalah guna memperbaiki citra koperasi dan terbentuknya industri keuangan koperasi yang sehat, efisien, kuat, dan juga mandiri. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan gelar rapat kerja Komisi 11 DPR RI dan juga pemerintah yang menyepakati asumsi dasar penyusunan RAPBN tahun 2024 serta Komisi 6 DPR RI yang mendorong Kemenkop UKM tingkatkan kinerja dan juga serapan anggaran pada tahun 2023. Sekian dari saya Rini Reski, kembali ke rekan Vincent Aldi. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.